Men need to learn that the blessings of obedience, in their fullness, can be theirs only as they receive the grace of Christ. It is His grace that gives man power to obey the laws of God. It is this that enables him to break the bondage of evil habit. This is the only power that can make him and keep him steadfast in the right path. Hello everyone, judul pelajaran video ini adalah The Grace of Christ. Kita akan melihat betapa mematikannya kalau kita salah pengertian kita dari kata grace sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Seseorang diselamatkan oleh grace, dan grace itu adalah pemberian Tuhan. Artinya, orang yang diselamatkan harus menerima grace dari Tuhan agar dia dapat diselamatkan. Tanpa grace ini, tidak ada manusia yang akan selamat. Jadi pertanyaannya, grace ini menyelamatkan kita dari apa? Dari apa orang yang diselamatkan ini diselamatkannya? Orang yang selamat diselamatkan dari dosa-dosanya. Siapa saja yang selamat tidak melanggar hukum Tuhan karena dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Dan yang menyelamatkan dari dosa-dosanya adalah Kristus. Kristuslah yang menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Tiada lain selain Kristus yang mana manusia itu diselamatkan. Sementara kita lihat bahwa yang menyelamatkan dari dosa adalah grace, Kristus pun yang menyelamatkan. Artinya, grace-nya Kristuslah yang menyelamatkan, dan yang diselamatkan adalah orang berdosa dari dosa-dosanya. Grace ini miliknya Kristus. Grace ini adalah pemberian Kristus bagi orang berdosa untuk menurut hukum Tuhan, sehingga manusia tidak berdosa lagi. Tanpa grace-nya Kristus, manusia tidak memiliki pengharapan untuk diselamatkan. Di kutipan Signs of the Times, kita baca bahwa hanya melalui darahnya atau kehidupannya Kristuslah manusia dapat dipersatukan dengan Bapa. Hanya grace-nya Kristuslah yang dapat menciptakan kembali hati atau mind yang bersih dan menyanggupkan manusia untuk menurut hukum Tuhan. Dengan kata lain, hanya melalui grace-nya Kristuslah manusia bisa berhenti berdosa. Tidak ada kuasa selain grace-nya Kristus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Hanya dengan kuasa grace-nya Kristuslah, manusia yang tadinya tidak bisa berhenti berdosa, sekarang dia bisa menurut hukum-hukum Tuhan. Hanya dengan kuasa grace-nya Kristuslah, manusia bisa menang terhadap kebiasaan-kebiasaannya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Grace-nya Kristuslah satu-satunya kuasa yang dapat membuat dia berdiri teguh dan mempertahankan dia di dalam keteguhannya di jalan yang benar. Tidak ada kuasa selain kuasa grace-nya Kristus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Tidak ada kuasa yang lain selain kuasanya Kristus ini. Kutipan ini mengatakan bahwa dosa hanya dapat ditolak dan ditaklukkan melalui the third person of the Godhead. Kita sudah mengerti bahwa hanya ada satu kuasa yang dapat menaklukkan kuasa dosa, yaitu grace-nya Kristus. Artinya, the third person of the Godhead adalah kuasa grace-nya Kristus. Karena selain kuasa ini, tidak ada yang dapat menaklukkan kuasa dosa. Dan di kutipan yang sama ini, kita baca bahwa the third person of the Godhead adalah rohnya Kristus yang diberikan untuk menaklukkan kuasa dosa. Artinya, the third person of the Godhead bukan oknum atau being ketiga di surga, tetapi adalah kuasa grace-nya Kristus yang Mrs. White bilang adalah the third person of the Godhead. Karena seandainya Roh Kudus adalah being ketiga dari Godhead itu, maka Roh Kudus bukan Kristus. Sementara kita mengerti bahwa satu-satunya kuasa yang dapat menaklukkan kuasa dosa adalah kuasa grace-nya Kristus, bukan being selain Kristus yang namanya adalah Roh Kudus. Artinya, grace-nya Kristus adalah rohnya Kristus, yang Miss White bilang adalah the third person of the Godhead. Agar kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan di tulisan-tulisan Roh Nubuat, kuncinya adalah tulisan-tulisan di buku Roh Nubuat lah yang menjelaskan dirinya sendiri. Artinya kalau saya mau mengerti apa yang Miss White maksudkan, saya harus baca tulisan-tulisan Miss White, karena tulisan-tulisannya lah yang akan menjelaskan apa yang dia maksudkan. Sebagaimana Alkitab pun menjelaskan dirinya sendiri tanpa interpretasi pribadi.
Kuasa grace-nya Kristus yang adalah satu-satunya kuasa yang dapat menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Dan kuasa itu adalah kuasa Roh Kudusnya Kristus yang adalah the third person of the Godhead. Kita mengerti bahwa penghibur atau comforter itu adalah Roh Kudus. Sementara kita juga mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah satu-satunya kuasa ilahi yang dapat menaklukkan kuasa kegelapan. Dan kuasa itu adalah kuasa grace-nya Kristus, bukan being ketiga di surga. Jadi dengan menyangkal bahwa Roh Kudus adalah kuasa grace-nya Kristus, dengan kuasanya siapalah mereka yang menyangkal ini diselamatkan dari dosa-dosa mereka? Jawabannya kita baca dari kutipan Review and Herald ini. Alasannya mengapa gereja-gereja lemah, sakit-sakitan, dan sudah mau mati kerohaniannya ialah karena musuh kebenaran, yaitu setan, telah berhasil untuk meyakinkan gereja-gereja ini bahwa penghibur atau Roh Kudus itu bukan rohnya Kristus, sehingga gereja-gereja ini lemah, sakit-sakitan, dan sudah mau mati karena mereka menyangkal satu-satunya kuasa yang sanggup untuk menolong mereka untuk menjadi kuat, sehat, dan hidup. The grace of Christ adalah rohnya Kristus yang diberikan agar gerejanya memantulkan karakternya sebelum dia datang nanti menjemput mereka di awan-awan. Yang dibutuhkan gereja-gereja yang lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati kerohaniannya adalah grace-nya Kristus, yaitu rohnya Kristus, agar kelemahan-kelemahan mereka dapat menerima pertolongan kuasa ilahi. Karena tanpa rohnya Kristus, mereka tidak pernah akan memantulkan karakternya Kristus dan akan tetap lemah, sakit-sakitan, dan mati kerohaniannya sehingga akan dimuntahkan keluar dari mulut Tuhan. Hanya dengan kuasa rohnya Kristuslah gerejanya akan memantulkan karakternya. Selain kuasa rohnya Kristus, karakter dari musuhnya Kristuslah yang akan diimpres di dahi mereka yang menyangkal kuasa grace ini dan mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah being ketiga di surga dan bukan rohnya Kristus. Hanya ada satu God, Bapa di surga, dan hanya ada satu Kristus, anaknya Bapa, dan hanya ada satu roh, bukan being ketiga di surga, tapi rohnya Kristus, yang kita mengerti sebagai kuasa grace-nya Kristus, yang Miswat bilang adalah the third person of the Godhead. Dan manusia dapat diselamatkan dari dosa-dosanya hanya dengan kuasa ini, tiada yang lain. Untuk menolak Roh Kudus sebagai rohnya Kristus adalah untuk menolak Kristus sebagai anaknya Bapa. Ajaran Trinitas mengajarkan bahwa Bapa adalah God, Anak adalah God, dan Roh Kudus adalah God sebagaimana Bapa dan Anak adalah God. Artinya Kristus bukan anaknya God, dan karena dia bukan anaknya God, Roh Kudus bukan rohnya Kristus. Jadi untuk menolak anaknya God, yaitu Kristus, sama dengan menolak anaknya punya kuasa, yaitu kuasa grace-nya Kristus yang adalah Roh Kudus, the third person of the Godhead. Kristus menanyakan kepada murid-muridnya, dia katakan, "Kamu kenal saya sebagai siapa?" Terus menjawab, "Engkau adalah Kristus, anak daripada God yang hidup." Petrus mengenal Kristus sebagai anak Bapa, bukan sebagai God the Son yang berperan sebagai anak. Lalu Kristus lanjut. Setelah Petrus menjawab, dia katakan, "Berdasarkan kebenaran bahwa aku adalah anaknya God lah, aku membangun gerejaku, dan kuasa kegelapan tidak akan menumbangkannya." Fondasi gerejanya Kristus adalah kebenaran bahwa Kristus adalah anaknya Bapa di surga, bukan berperan sebagai anaknya Bapa, yang mana Bapanya bukan Bapanya anak. Itu adalah fondasi yang dibangun di atas pasir dan di dalam krisis akan rubuh. Yohanes menulis, gerejanya Kristus adalah gereja yang menang. Itu saja mereka menang terhadap dosa. Gereja yang tidak melanggar hukum Tuhan. Apa sebabnya mereka menang? Yohanes ungkapkan mengapa mereka menang. Karena yang berdiam di dalam gerejanya lebih kuat dari dia yang berdiam di dalam dunia. Siapa yang berdiam di dalam gerejanya sehingga gerejanya bisa resist dosa dan overcome dosa? Gerejanya Kristus adalah gereja yang menang karena Kristus berdiam di dalam mereka. Bukan being ketiga
atau roh being ketiga yang berdiam di dalam gerejanya Kristus. Tapi Kristuslah yang berdiam di dalam gerejanya melalui rohnya sendiri. Dan hanya dengan rohnya Kristus berdiam di dalam gerejanya lah mengapa gerejanya memiliki pengharapan kemuliaan. Terang kemuliaan yang dimiliki Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Di kutipan Signs of the Times kita baca bahwa hanya melalui darahnya atau kehidupannya Kristuslah manusia dapat dipersatukan dengan Bapa. Hanya grace-nya Kristuslah yang dapat menciptakan kembali hati atau mind yang bersih dan menyanggupkan manusia untuk menurut hukum Tuhan. Dengan kata lain, hanya melalui grace-nya Kristuslah manusia bisa berhenti berdosa. Tidak ada kuasa lain selain grace-nya Kristus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Dan hanya melalui rohnya Kristus berdiam di dalam gerejanya lah mengapa gerejanya memiliki pengharapan untuk dikembalikan kemuliaannya. Kemuliaan yang dimiliki Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa adalah kemuliaan yang kehilangan karena dosa. Roma 3:23. Dan melalui rohnya Kristuslah, kuasa grace-nya Kristuslah, Kristus berdiam di dalam manusialah. Melalui rohnya, manusia bisa dikembalikan the image of God. Tujuan rencana keselamatan ialah untuk mengembalikan the glory atau the image of God di dalam manusia yang sudah kehilangan kemuliaannya ini melalui dosa. Kristus katakan, barang siapa mendengar suaranya dan membukakan pintu hatinya, dia bilang, aku akan masuk dan berdiam di dalam dia. Dengan Kristus berdiam di dalam gerejanya, gerejanya menang terhadap dosa. Bagaimana Kristus pun di dalam kemanusiaannya menang. Yang menang adalah Kristus. Dan hanya dengan Kristus berdiam di dalam gerejanya lah, gerejanya pun akan kedapatan menang. Dosa hanya dapat ditolak kuasanya dan ditaklukkan dengan Kristus berdiam di dalam gerejanya melalui rohnya Kristus. Dan yang berdiam di dalam dia yang menang adalah rohnya Kristus, sementara tubuh kemanusiaannya Kristus berada di surga bersama Bapanya. The grace of Christ adalah roh kudusnya Kristus, yang adalah satu-satunya kuasa yang sudah menaklukkan kuasa kegelapan. Terimalah Kristus melalui rohnya, karena itulah satu-satunya pengharapan kita untuk bertemu dengan dia ketika dia datang nanti di awan-awan. Untuk menjemput semua yang memantulkan dengan sempurna karakter Bapanya. To God be the glory. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own.